Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang budiman. Mengawali renungan ini dalam nama Tuhan, saya mengucapkan salam damai Natal, Immanuel, Allah beserta kita, kepada Anda kalian. Tema renungan ini adalah syukur puji bagimu Tuhan. Diambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Saat ini atau hari ini kita berada pada hari terakhir dari tahun 2020. Beberapa jam lagi kita akan melambaikan tangan dan mengucapkan sayonara buat tahun 2020. Sebuah tahun atau sebuah jangka waktu yang terdiri dari 12 bulan atau 52 minggu atau 366 hari atau 8.784 jam atau 527.040 menit atau 31.622.400 detik. Sebuah tahun yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita untuk kita gunakan, untuk kita manfaatkan demi kebaikan diri kita sendiri, demi kesejahteraan semua orang yang kita abdi, dan demi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan yang kita sembah. Di hari atau jam-jam terakhir ini, kita diajak bertanya diri, apa yang telah kita isi dalam tahun 2020 ini? Apa yang telah kita perbuat selama tahun ini? Dan apa serta bagaimana hasilnya? Jawabannya akan berbeda-beda dari satu orang ke orang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Untuk kelompok tertentu, tahun ini dialami sebagai tahun yang ditandai dengan sukses dan keberhasilan, yang membuat orang bangga untuk mengenangnya. Untuk orang tertentu, tahun ini ditandai dengan kegagalan dan kekecewaan, yang membuat ia mengenangnya dengan perasaan kecewa dan tidak puas. Untuk orang tertentu, tahun ini ditandai dengan pengalaman-pengalaman yang indah dan menarik, sehingga membuatnya ia berbesar hati untuk mengenangnya. Untuk orang lain, tahun ini ditandai dengan pengalaman-pengalaman pahit yang menggetirkan hati, sehingga membuat ia merasa pilu di hati bila mengingatnya kembali, bahkan bisa jadi sampai mencucurkan air mata. Untuk orang lain, tahun ini ditandai dengan pengalaman puncak hidup rohani yang membawa terang dan kebahagiaan khusus, sehingga dalam mengenangkannya ia bergumam bersama Petrus, Tuhan, ada baiknya kita dirikan 3 kemah di sini, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Elia,
dan satu untuk kami. Markus bab 9 ayat 5. Untuk orang lain, tahun ini ditandai dengan pengalaman rohani yang gelap dan membingungkan. Sehingga bersama Yesus, ia berteriak mengadu, "Allahku, ya Allahku, mengapa aku kau tinggalkan?" Matius bab 27 ayat 46. Dan bagi kita semua, tahun ini ditandai dengan perasaan cemas dan takut yang tidak menentu. Sebab pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Padahal sudah banyak makan korban jiwa, korban harta, korban tenaga, dan korban emosi. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, apapun kesan dan kenangan yang sudah tergores dalam hati kita, apapun bentuk dan pengalaman yang telah kita lewati, tapi di akhir tahun seperti ini kita diajak untuk bersyukur. Syukur pada Tuhan, sebab apapun variasinya pengalaman kita, apapun tindakan dan perbuatan yang telah kita isi di tahun ini, Tuhan masih memberi kita hidup dan bernapas sampai pada hari terakhir tahun ini. Syukur atas segala sukses dan keberhasilan yang telah kita raih, sebab kita yakin bahwa setiap sukses dan keberhasilan, baik yang kita sadari pun yang tidak kita sadari, pasti datang dari Tuhan, sumber kebaikan itu sendiri. Sebab tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, sabda Tuhan. Yohanes bab 15 ayat 5. Syukur atas kegagalan dan ketidakberhasilan yang kita alami, sebab boleh jadi ini merupakan satu sukses yang masih tertunda. Atau bila kegagalan itu harus kita telan, boleh jadi karena Tuhan belum menghendaki kita untuk sukses. Mungkin karena kita belum layak menerima sukses itu, atau karena Tuhan menghendaki lain atas diri kita. Karena jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, sabda Tuhan. Yesaya bab 55 ayat 8. Syukur juga atas kekecewaan dan pengalaman pahit yang menggetirkan. Syukur juga karena mungkin kita lebih banyak jatuh daripada bangun dalam membangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab mungkin kita belum layak menerima berkat dan kekuatan itu dari Tuhan. Tapi sekurang-kurangnya pengalaman itu sudah jadi guru buat kita untuk berlangkah maju, sehingga kalau kita terpaksa jatuh lagi, sekurang-kurangnya tidak terantuk pada batu yang sama. Syukur juga kalau pada waktu tahun ini kita masih diliputi dengan rasa cemas dan takut atas ancaman penyakit dan COVID-19. Karena dan rasa takut dan cemas ini mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, sumber ketenangan dan kekuatan kita. Dan Tuhan sendiri berkata, "Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang jatuh di sebelah kananmu, tapi itu tidak menimpamu, karena Tuhanlah perlindunganmu." Mazmur 91 ayat 7. Dan di atas segala-galanya ini, di akhir tahun seperti ini, kita perlu bersyukur, karena sebagai seorang beriman, kita yakin meski kalender tahun ini hampir kita copot dari tempat gantungannya, angka 2020
sesaat lagi tinggal kesan dan kenangan. Detik-detik 2020 akan segera berlalu, tapi cinta Tuhan tidak akan berlalu. Sebab aku mencintaimu dan kasih abadi, kata Tuhan. Atau, adakah seorang ibu melupakan anak kandungnya dan tidak memperhatikan bayi yang ada dalam rahimnya sendiri? Seandainya dia dapat melupakannya, tapi aku tidak akan melupakan engkau, hai manusia. Aku melukiskan kamu masing-masing di atas telapak tanganku sendiri dan memanggil kamu dengan namamu masing-masing. Yesaya bab 49 ayat 15 dan 16. Dan kita percaya Tuhan setia pada janjinya. Dalam nada syukur atas kasih setia Tuhan inilah, mari kita terus berlangkah maju, tinggalkan tahun 2020, memasuki tahun 2021 sambil berseru, syukur puji bagimu Tuhan, kekal abadi kasih setiamu kepada kami. Berkat